Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar sahabat Warta 1 BDG TV? Kembali lagi bersama gua Alen di Big Toys. Mainan kita besar, bro. Nah, kali ini spesial sambil ngabuburit di Bandung. Gua lagi ada di Teduh Coffee di Jalan Soekarno-Hatta, daerah Soekarno-Hatta. Dan kebetulan kenapa gua kesini selain karena tempatnya enak nih, di tengah hutan pinus atau taman hutan pinus sedikit lah ya. Gue juga mau ngobrol sama bro gue nih, namanya lumayan famous lah ya di kalangan bikers Bandung, penggiat otomotif, terus juga di dunia usaha, di dunia bisnis, dan juga ada satu lagi pekerjaan yang lumayan banyak diimpikan oleh banyak orang gitu ya. Nah, gue juga hari ini udah sama beliau nih, kita bakal ngabuburit, ngobrol sebentar, ngobrol tentang kesibukan beliau, terus bagaimana sih membangun sebuah apa yang orang impi-impikan dari karir yang satu, bisnis, dan juga di komunitas gitu ya. Nah, kali ini gue lagi sama Bro Nanda. Halo bro, apa kabar? Halo, apa kabar? Nah, Bro Nanda ini famous lah ya. Muda, ganteng, keren pasti, terus habis itu berkecukupan ya kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bro, sekarang banyak orang yang pengen double job gitu ya. Ya. Secara lu kan juga termasuk aparat atau pegawai negeri ya gitu ya, maksudnya yang aparat pemerintah gitu ya, di pemerintahan juga, tapi juga sukses di komunitas juga, terus di usaha juga. Apa sih, umur masih muda kayaknya lu pengen semuanya gitu. Ya, baik ya, terima kasih untuk Warta 1 BDG atas kesempatannya bisa masuk di channel YouTube-nya. Sebenarnya sih karena lebih ke hobi ya. Karena lebih ke hobi, lebih senang main orangnya. Paling senang main, nggak senang diem di rumah. Iya. Sampai akhirnya istri di rumah juga kadang komplain, kok lebih banyak di luarnya sama di dalam rumahnya. Tapi ya manfaatnya, selain bisa ketemu banyak orang, bisa ketemu banyak pengalaman, tukar pikiran, hal-hal yang baru. Karena terus terang, saya orang Bandung, tapi baru menginjakkan Bandung lagi setelah 2004 saya terakhir ninggalin Bandung, kembali lagi ke Bandung 2017. Berarti 2017. Itu berarti tugas di mana-mana ya? Tugas keliling Indonesia, berarti sekitar 13 tahun saya kembali lagi ke Bandung. Dengan segala macam perbedaan Bandung yang sudah tidak sama lagi pada saat saya waktu sebelum di Bandung. Makanya setelah saya sampai lagi ke Bandung 2017, saya melihat apa sih kira-kira di Bandung nih yang lagi booming. Apa sih kira-kira di Bandung ini komunitas yang lagi booming lah. Usaha yang bisa booming di Bandung dengan kondisi saat ini. Dengan itu saya ya, karena hobi saya juga otomotif, ya sudah akhirnya saya terjun ke otomotif kembali, ke hobi saya, ikut komunitas, kemudian ketemu berbagai banyak teman, dan akhirnya bisa mengembangkan bisnis saya. Enggak, tapi sekarang gini gue tanya ya, kan mimpinya jadi masuk ke pemerintahan dulu, apa jadi sebut aja militer lah ya, di TNI dulu, memang mimpinya dari TNI dulu, apa memang punya yang mana aja deh yang jadi gitu, apa gimana sih sebenarnya? Oh, kalau mimpi tetap dari militer, karena keinginan orang tua pada saat itu saya pengen jadi militer, makanya saya pilih untuk masuk ke Angkatan Darat. Tapi seiring berjalannya waktu, jiwa-jiwa bisnis, jiwa-jiwa pengen jualan, atau pengen dagang lah, intinya dari dagang intinya. Dagang hal-hal, ya awal mula dagang online, apapun yang penting bisa jadi uang, saya jual. Karena udah sering banyak pengalaman berdagang, jualan, akhirnya setelah nyampe ke Bandung, mulai berbisnis offline ya. Dulu berarti waktu pertama lulus dari Akmil tahun? Lulus dari Akmil tahun 2007. 2007. Ditempatin di mana itu? Di Samarinda. Di Samarinda. Tugasnya di apa sih? Biasanya ada bagian-bagiannya tuh? Di Batalion Infanteri 611, Awanglong. Oh, berarti kenyang lah ya di Kalimantan lah ya? 10 tahun. 10 tahun di Kalimantan. Tapi ya? Muter. 10 tahun di Kalimantan, tidak 10 tahun di Kalimantan. Ambon, perbatasan RI Malaysia, kemudian perbatasan Filipina,
Kemudian bolak-balik juga ke Bogor, Bandung, Jakarta untuk sekolah. Nah, bro, sebelumnya memang udah hobi otomotif? Belum sama sekali hobi otomotif. Baru hobi otomotif pada saat masuk ke Bandung. Pindah ke Bandung 2017. 2017. Berarti sekarang dinas di? Sekarang saat ini dinas di Pusenif. Oh, di Pusenif. Pusat Kesenjataan Infanteri. Oke. Nah, berarti ada yang ngeracunin dong? Main motor, siapa yang ngeracunin? Sebenarnya nggak ngeracunin. Iya. Tapi saya mencari apa yang lagi hits di Bandung. Oh. Jadi memang saya yang mencari sendiri. Oke. Kira-kira apa ya yang lagi hits di Bandung supaya saya bisa masuk ke circle-nya anak-anak di Bandung. Oh. Ya, saya pilih motor. Otomotif, motor. Sebenarnya ada juga yang lain. Sebenarnya ada sepeda, ada mobil juga ada kalau otomotif ya. Kemudian ada selain otomotif ada komunitas running, booming running. juga kan di Bandung, komunitas running, kemudian komunitas pets juga ada dan lain sebagainya. Tapi saya putuskan untuk komunitas motor. Tapi kalau lihat dari sisi body nih ya, body goals nih ya, body goals banget ya kan. Lu oke lah kalau misalkan dari basic militer memang ya olahraga tuh harus sehat dan segala macam. Tapi kebanyakan kalau gue liatin teman-teman yang lain ya, nggak banyak. Ada beberapa yang ya badannya ya gitu-gitu aja gitu. Tapi kalau lo memang secara tampilan memang ya karena selain hobi otomotif, kebetulan hobi olahraga juga. Hobi olahraga juga. Setiap Senin sampai Jumat pasti olahraga, gym sama lari. Oke. Terus kalau misalkan di bisnis, kenapa lu jadi bikin, ini apa aja sih? Bisnis lu apa aja coba? Bisnis saya saat ini, yang pertama ini teduh. Baru di Soekarno-Hatta, ini alamatnya di mana? Di Pinus Regency. Pinus Regency di Soekarno-Hatta, Bandung. Terus? Kemudian Mie Merapi. Kemudian Dapur Ayasa. Dapur Ayasa? Iya. Dapur Ayasa saat ini dijalani oleh istri. Oh, oke. Berarti semua kuliner ya? Semuanya saat ini kuliner. Nggak ada yang lain? Sempat bikin project-project tapi hitungannya kerjasama, bukan kepemilikan. Oke, apa itu? Pernah kita bikin kerjasama sama produk jam Rudolph Watch, jam militer. Kemudian juga kita pernah bikin kerjasama sama tas kekinian dengan Neon, seri militernya juga. Kemudian pernah kerjasama juga dengan beberapa brand lainnya. Ya collabs lah. Kolaborasi. Tapi itu sebentar untuk term yang untuk by project aja. By project ya, aja. Kalau yang untuk benar-benar fokus di F&B. Terus gimana sih lo ngebagi waktu antara pekerjaan utama? Ya itu kan disiplin, waktunya tuh harus misalkan jam 7 masuk, apel dan segala macam. Ya oke lah jam 5 sorenya sih. Kadang-kadang kan tapi ada kegiatan di luar, itu gimana sih ngebagi waktunya? Lebih ke manajerial kali ya. Karena saya udah lama di militer, lebih banyak mendisiplinkan anggota, mendisiplinkan diri sendiri, jadi terbawa-bawa juga ke dunia bisnis. Jadi ya lebih banyak memanage waktu dengan sebaik-baiknya, baik itu bisnis maupun pekerjaan. Jadi kalau untuk bisnis saya fokus di hari Jumat, Sabtu, Minggu, itu pasti saya fokus. Kalau untuk Senin sampai Jumat, kadang saya fokus juga, tapi setelah pulang kerja biasanya. Karena kalau jam kerja kayaknya nggak bisa deh. Tapi karena semua sekarang udah buy online, sesuatu udah bisa dikendaliin lewat gadget, jadi nggak ada masalah. Tapi nggak ada tuh waktu awal-awal agak kaget mungkin kalau dunia usaha kan ya yang diatur kan bukan orang yang masuk dengan sukarela daftar terus di senam tobat gitu kan, belum pernah deh ya. Iya kan banyak orang-orang kreatif pasti di bisnis kan ya bukannya juga gue bilang di militer nggak ada orang kreatif, oke lah, tapi kan mereka akan didisiplinkan dulu gitu. Kalau di bisnis kan nggak ketemu yang orang yang nggak bisa dicolek aja nggak bisa. Ada orang yang benar-benar orang pinter kita butuh, tapi ada ya begitulah ya. Ya kebetulan semua serba kebetulan dari komunitas motor, dari pertemanan, dari silaturahmi, saya ketemu partner bisnis yang benar-benar ahli di bidangnya. Oh, jadi ada yang itu ya? Ada yang ya semacam jodoh lah. Iya. Yang mempertemukan saya dengan pegiat F&B yang memang benar-benar terjun langsung ke F&B. Oke, keren. Jadi setelah saya banyak sharing sama dia, ngobrol, komunikasi, tukar pikiran, ternyata
nyambung. Iya, iya. Nah, berarti saling melengkapi lah ya. Berarti memang bukan basicnya, base-nya memang lu bukan. Bukan basic. Nggak ngerti tapi punya mimpi. Ngerti, cuman belum ada kesempatan yang pas. Belum ada kesempatan. Pas sampai di Bandung, dapat kesempatannya, dapat partner yang benar-benar cocok, benar-benar klop. Kita kerja sama akhirnya. Berarti lu mulai benar-benar 2017 tuh langsung bisnis, nggak juga kan? 2018 akhir. 2018 baru memutuskan masuk ke usaha. Iya. Kira-kira modalnya berapaan sih? Ya di atas 250 lah. Di atas 250. Ya. 250 juta berarti F&B di Bandung tuh bisa lah ya. Mainnya di kelas mana tuh? Middle? Menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Kenapa lo ngambil yang itu? Karena berdasarkan kalau saingan ya. Gue mikirnya saingan. Di Bandung ini kalau kafe-kafe menengah ke atas udah cukup banyak. Gimana kita mengkonsepkan sebuah restoran atau kafe yang berkonsep semua orang tuh bisa makan enak, bisa minum enak. Dengan harga murah. Dengan harga yang murah. Iya, iya, iya. Berarti marketnya mahasiswa, anak SMA, anak-anak ABG, anak-anak hits kekinian. Iya, itu market kita. Oke. Nah, kalau gitu tadi ngobrolin soal komunitas. Gue pengen tahu komunitasnya apa aja gitu kan, motor kan. Oke, komunitasnya di mana aja yang terdaftar? Ayo. 2017 saya pernah masuk di Reborn. Reborn itu apa? Royal Enfield. Oh, Royal Enfield. Oke. Ya, tapi karena pada saat itu kurang aktif, akhirnya vakum. Akhirnya saya tidak aktif di Reborn. Kemudian saya masuk ke Restu Polda. Oh. Restu Polda. Iya. Restu Polda atau nggak Restu Polda? Restu Polda tahu nggak? Restu Polda. Pada tahu nggak Restu Polda apa? Restu Polda apa? Jadi orang-orang berpikiran Restu Polda tuh dikira polisi. Iya. Ternyata salah. Salah. Apa itu Restu Polda coba? Restu Polda itu adalah restu polisi dapur. Polisi dapur. Alias restu istri di rumah untuk kita bisa motor-motoran. Iya, itu artinya. Jadi kita punya semboyan tuh dari Restu Polda tuh. Mama shopping, Papa boleh riding. Papa boleh riding ya kan. Jadi berarti Restu Polda itu tergantung juga berapa. Betul. Iya. Tapi di komunitas Restu Polda ini adalah gerbang komunitas saya bisa punya banyak teman. Iya. Karena di Restu Polda ini kita all in semua motor boleh masuk. Tetapi rata-rata anak-anak Restu Polda ini punya usaha. Iya. Usaha di bidangnya masing-masing, mulai dari kuliner, fashion, kemudian desain grafis, desain interior, arsitek dan lain sebagainya. Dari situ di Restu Polda saya sangat aktif, akhirnya kenal berbagai macam komunitas, kemudian berbagai macam karakter teman-teman di Bandung. Berarti selain Restu Polda, Reborn, terus apa lagi? Kemudian bergabung di Harley Owner Group. Kemudian membernya berarti yang Bandung apa Indonesia? Yang Bandung sama Bandung. Sama terakhir 2019 awal alhamdulillah ditawarin jadi honorari di Brotherhood. Bikers Brotherhood Mother Chapter. Apa yang 1%? Mother Chapter. Oke. Bro, kan kalau kayak gitu berarti semua motornya lu punya dong. Brotherhood motor tua ada? Ada. Apa? Royal Enfield aja. Royal Enfield. HOG, Harley? Ada. Pakai apa? Saat ini pakai Dyna sama Sportster Anniversary 2003. Itu harus dilihat ya. Mobil? Mobil biasa aja. Mobil biasa aja ya. Biasanya maksudnya yang gimana nih biasanya? Kalau mobil yang penting nggak kehujanan. Oh iya. Kalau mobil biasa aja. Pakai Mercy atau enggak. Malah lebih mahalan motor-motor daripada mobil. Oh. Makanya orang di rumah dia lebih kadang-kadang nggak habis pikir, kok lebih baik ngeluarin uang buat kehujanan daripada beli mobil. Iya. Gitu. Nggak, bisa alasannya kan gini, jangankan mobil yang tank aja aku udah naik gitu kan. Kalau motor kan jarang ya. Iya. Karena motor itu investasi. Oh gitu? Ya. Kenapa investasi menurut? Ya menurut gua motor tua itu investasi. Karena di saat kita butuh duit, dijualnya cepet dan harganya nggak pernah turun. Bahkan gitu. Bisa naik. Jadi hitungannya gua main motor juga sebagai salah satu investasi juga sih. Lu sebenarnya tentara, otak lu dagang semua gitu ya? Iya. Ya memanfaatkan waktu luang lah. Biar lebih produktif aja. Iya. Yang penting nggak ngeganggu tugas pokok gua sebagai militer.
Terus berarti kalau dari sisi militer punya mimpi dong, dari sisi karir gitu ya, punya mimpi. Kan ada orang, gue pengen jadi Pangdam, gue pengen jadi Panglima ini, ada nggak lu mimpi? Jelas ada lah, apalagi lulusan dari Magelang, semua pasti berpikir pengen jadi jenderal. Jadi jenderal. Ya kalau karir atau mimpi pengen lah. Semua orang pengen jadi jenderal, ada yang pengen berpikiran jadi kepala staf Angkatan Darat, tapi nggak usah muluk-muluk lah. Pangdam cukup lah. Pangdam ya, oke. Jadi harus jadi Pangdam Siliwangi ya? Insya Allah Pangdam di tanah kelahiran sendiri. Oh siap, keren. Nanti ntar kita tunggu. Makanya memupuk relasi dari sekarang. Iya, betul. Jadi pada saat nanti kalau suatu saat alhamdulillah dapat rezeki, dapat Pangdam, udah kenal sama teman-teman. Iya. Berarti kalau kayak gitu tuh ngejar sekolah. Nah, biasanya teman-teman yang sudah berarti pangkat sekarang apa? Pangkat Semarang alhamdulillah mayor. Mayor ya. Berarti itu kalau udah mayor tuh biasanya disibukkan dengan sekolah tuh teman-teman. Sampai sekitar bintang 1 ya, apa Lemhanas ya? Lemhanas tuh kolonel ya? Untuk dari mayor ke letkol kita harus sekolah di Seskoat. Seskoat ya? Ya di Gatot Subroto. Gatot Subroto. Kemudian dari letkol nanti ke kolonel di Sesko TNI. Sesko TNI. Kemudian terakhir Lemhanas. Lemhanas ya? Berarti ntar lu akan disibukkan dengan waktu Insya sekolah Allah, juga ya? Pada saat waktunya akan fokus ke sekolah. Kalau di militer itu, di mayor tuh masih muter-muter tour of duty nggak sih? Muter ke seluruh Indonesia? Jelas. Tour of area, tour of duty pasti. Cuman karena saya udah lama di Kalimantan, kemudian udah pernah juga melaksanakan tugas operasi, setelah lulus sekolah dari kapten ke mayor, ditempatkan di Kodam 3. Maksudnya di Bandung ini. Di Bandung. Nanti mungkin setelah sekolah lagi pasti pindah lagi. Pasti pindah lagi. Pegang wilayah juga mungkin. Pasti pindah dan pegang wilayah. Mungkin untuk level-level Dandim ya. Iya. Kalau ada kesempatan pastinya. Dan rem. Amin. Amin ya. Gue doain. Kemarin nih Bro Nanda nih habis balik dari tugas di Unifil ya? Iya, Unifil. Di mana sih penempatannya lo? Lebih tepatnya di Marjayun. Marjayun tuh mana tuh? Marjayun tuh sebuah kota kecil di perbatasan Lebanon dan Israel. Gimana tuh rasanya? Rasanya ya... Ketemu orang Arab ya? Ketemu 12 negara pastinya. 12 negara. 12 negara yang terlibat di misi tersebut. Ya enak sih. Enak. Walaupun kondisinya menegangkan, tapi ya cukup lah untuk nambah pengalaman di dunia kemiliteran, nambah juga untuk pengalaman ke depan kalau suatu saat kita memimpin suatu pasukan di luar negeri, ada pengalaman. Karena pada saat saya di Lebanon kemarin saya jadi staff, bukan jadi komandan kontingen. Jadi staff di headquarternya sektor East Unifil. Ya. Apa aja sih tantangannya kalau kayak gitu tuh? Bisa lu ceritain, bisa lu share dikit. Kebetulan jabatan saya kemarin di sana itu jabatan yang cukup strategis lah ya. Bisa dikatakan cukup strategis. Kenapa? Karena saya mengkoordinir semua jadwal patroli di sepanjang perbatasan Israel dan Lebanon. Sekitar 6 negara di bawah tanggung jawab saya. Jadi selama 24 jam kita menyelenggarakan patroli di sepanjang Lebanon dan Israel. Gimana saya bisa mengatur jadwal patroli mereka supaya bisa mengcover perbatasan di wilayah sektor East Lebanon dan Israel. Tapi itu udah relatif aman kan, nggak konstan perang tembak-tembakan? Oh enggak. Ya kalau untuk kontak sangat-sangat jarang. Tapi untuk kegiatan-kegiatan yang mengarah ke sana sering. Banyak provokasi dari pihak Israel kepada Lebanon. Tapi kan kalau PBB ini kita harus netral. Iya. Kita mencegah mereka supaya tidak konflik. Jadi kita lebih sifatnya mencegah kedua belah pihak untuk konflik. Jadi kita harus netral. Oke. Bro, makasih banget waktunya. Nanti kita pengen diajak jalan-jalan naik motornya. Boleh. Kapan? Kapan? Bebas. Bro, bagi dong sedikit ke teman-teman yang juga punya mimpi di militer. Ya. Nanti juga mungkin kalau buat adik-adik gitu yang lagi ngejar mimpinya juga, terus juga ngelihat lu kan juga kayak santai banget gitu, kayak bukan orang militer itu kan suaranya aja wah gitu ya, kenceng gitu. Kalau kan santai, relax gitu, enak tuh, kayak bukan orang yang kayaknya lu nggak pernah masuk Akmil deh gitu, kayaknya Akmilnya jalur cepat gitu. Jalur cepat. Tapi kan nggak berbekas tuh, gimana sih?
Mungkin bisa di-share ke teman-teman yang mau masuk bahwa. Iya, kalau ada adik-adik yang pengen punya cita-cita jadi TNI, terutama melalui jalur akademi militer, persiapkan diri aja sih. Yang penting sehat, fisik kuat, sama banyak belajar. Banyak belajar. Ya? Banyak belajar. Dan dari sisi akademis juga perlu. Dari sisi akademis sangat-sangat penting. Terus kalau soal bisnis nih, teman-teman juga banyak yang pengen tahu nih, jangan bisnis dari, ya walaupun gue bilang belum, kita bisa bilang masih baru juga, tapi kan lo udah memulai ya. Intinya kalau dari bisnis, jaga kepercayaan, kemudian berbuat maksimal, selalu all out terhadap apa yang kita kerjakan. Sebagai contoh, karena gua hobi bisnisnya makanan dan minuman, ya harus paham tentang gimana sih bisnis tentang makanan dan minuman, perencanaannya, kemudian kegiatan operasionalnya baik di belakang dapur maupun pada saat kita serving kepada konsumen. Ya harus banyak belajar sih. Dan yang pasti masakannya harus enak ya, gitu kan. Nah, kebetulan istri jago. Hobi jago masak, makanya gue ngebentuk dapur Ayasa itulah. Oke. Tapi saat ini dijalanin oleh istri. Boleh. Bro, thank you banget nih, udah mau buka puasa. Bro, thank you berat ya. Thank you banget Bro Nanda. Makasih. Terima kasih buat waktunya. Terima kasih juga teman-teman di Warta 1 BDG TV udah nontonin video ini sampai habis. Jangan lupa untuk di like juga videonya dan juga di share. Dan juga gue Alen, gue pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.